Pada zaman dahulu, di sebuah daerah bernama Pantai Air Manis yang berada di Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda bernama Mande Rubaiyah. Ia memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Malin Kundang. Sejak Malin Kundang ditinggal pergi ayahnya, maka tidaklah mengherankan kalau Mande Rubaiyah sangat menyayangi anak sematawayangnya tersebut. Sejak kecil, Malin Kundang telah terbiasa melakukan berbagai pekerjaan. Semua dilakukannya agar dapur keluarganya tetap mengebul. Berkat pelajaran yang diberikan ibunya sejak kecil, Malin Kundang tumbuh menjadi seorang pemuda pekerja keras. Ia tak pilih-pilih dalam melakukan pekerjaan. Maka tidaklah mengherankan apabila orang-orang yang ada di sekitar Pantai Air Manis sering memberi Malin Kundang pekerjaan. Hasil dari pekerjaannya inilah yang digunakan Malin Kundang mencukupi kebutuhan untuk keluarganya. Meski sudah bekerja keras, tetapi karena yang dikerjakan Malin Kundang adalah pekerjaan kasar, upah yang diterimanya pun kecil. Upah yang dia terima hanya cukup untuk makan bersama ibunya. Kecilnya upah yang tidak bisa diterima setiap hari membuat Malin Kundang ingin merantau. Malin Kundang berpikir bahwa hanya dengan merantau akan dapat mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Malin Kundang juga memiliki seorang sahabat bernama Hani. Suatu hari, ketika istirahat seusai bekerja, Malin Kundang dan Hani mendengar ada kapal besar milik saudagar kaya yang sedang berlabuh di pantai air asin. Seketika itu pula muncul keinginan Malin Kundang dan Hani untuk pergi merantau. Hani dan Malin Kundang merasa hanya dengan merantaulah mereka akan mampu merubah nasibnya. Hai Malin, Hai Hani, ada apa? apakah kamu mendengar kapal besar milik saudagar kaya yang berlabuh di dekat sini? Ya, aku tahu kabar tersebut. Apakah untungnya kapal itu bersandar bagi kita? Aduh Malin, kamu ini kapal itu bisa merubah nasib hidup kita Malin. Besoknya pagi atau siang? Kira-kira setelah matahari sepenggal lah ya, aku tunggu kau di dermaga. Baiklah kawan, terima kasih ya. Ya, sama-sama kawan. Malam harinya, Malin Kundang segera meminta restu kepada ibunda untuk pergi merantau. Bu, Malin ingin meminta restu. Kamu akan kemana nak? Malin ingin merubah nasib keluarga kita, Bu. Bagaimana caranya? Tadi pagi, Hani memberitahuku bahwa ada kapal yang bersandar di pantai dekat desa kita, Bu. Lalu kami berdua memutuskan untuk merantau lewat kapal itu. Apakah kamu tega meninggalkan ibumu ini tinggal sendirian di rumah? Sebenarnya tidak tega, Bu, tapi Malin sudah bosan hidup miskin seperti ini terus dan dihina oleh tetangga terus-menerus. Baiklah, jika itu keputusanmu, aku memberikan restu. Doa itu selalu menyertaimu. Tapi ingat, jika sudah sukses dan kaya, jangan lupa untuk pulang. Baiklah Ibu, terima kasih atas doa dan restunya. Bu, Malin berjanji akan datang kembali dan menjemput Ibu di saat Malin sudah sukses. Kapan kamu berangkat nak? Malin akan berangkat besok pagi, Bu. Secepat itukah kamu meninggalkan ibu sendirian? Iya, Bu. Doakan supaya Malin bisa sukses dan sampai tujuan dengan selamat. Keesokan harinya, dengan diantarkan ibundanya, Malin Kundang dan Hani pergi menuju ke pantai desa mereka, tempat kapal besar milik saudagar kaya itu bersandar. Tidak lama berselang kapal itu segera berlayar meninggalkan kampung halaman Malin Kundang dan Hani. Akhirnya kita sampai juga di tanah perantauan, kawan. Iya benar, kita sudah dekat dengan cita-cita kita. Lalu bagaimana? Kita ingin bekerja apa? Tidak tahu kawan, aku juga sedang bingung. Apakah kalian benar-benar membutuhkan pekerjaan? Tentu tuan. Kebetulan saya menginginkan 2 orang untuk bekerja di kapal saya. Abang kalian mau? Boleh tuan, tentu saja.
sudah bisa mulai bekerja. Setelah kapal ini sampai, kalian bisa bekerja di rumahku. Rumah Tuan Saudagar ada di mana? Nanti saja jika kapal ini sudah bersandar, kalian ikuti saja aku. Baiklah Tuan, terima kasih. Malin Kundang dan Hani mengikuti kemanapun saudagar itu pergi. Hingga sampailah mereka pada sebuah rumah yang sangat indah. Kedatangan saudagar kaya itu disambut oleh seorang perempuan muda yang sangat cantik parasnya. Belakangan diketahui bahwa perempuan muda itu merupakan putri dari saudagar. Ibu, Putri bertanya, siapakah dua orang itu? Yang mana, Nak? Yang gagah, tampan, dan rajin itu, Bu. Oh, dia Malin Kundang. Oh, jadi namanya Malin Kundang. Kenapa, Nak? Tidak apa-apa, Bu. Saya cuma ingin tahu saja. Ya sudah ya, Bu. Saya lanjut ke dapur. Sejak hari itu, Putri semakin kagum kepada Malin Kundang. Selain itu, Putri juga jatuh cinta sejak pandangan pertama kepada Malin Kundang. Hal yang sama juga dirasakan oleh Malin Kundang. Karena dirasa Malin Kundang adalah anak yang baik dan rajin, saudagar pun mengizinkan putrinya menikah dengan Malin Kundang. Setelah menikah dengan putri saudagar tersebut, Malin Kundang semakin rajin bekerja. Berkat ketekunannya, kini Malin telah menjadi kaya raya. Tetapi sayangnya, nasib malang justru dialami oleh Hani. Sebab sering bermalas-malasan dalam bekerja. Ia pun akhirnya dipulangkan ke kampung halamannya. Dan di suatu hari, Malin Kundang dan istrinya berlayar ke pantai air manis untuk membeli sesuatu. Akhirnya, Kanda, kita sudah sampai. Iya, Dindaku sayang. Dinda, lihatlah pedagang sandal itu. Ia adalah Hani, teman Kanda dulu yang dipulangkan karena malas-malasan bekerja. Benarkah itu, Kanda? Benar. Dinda, mari kita datangi dan bantu dia. Mari, Kanda. Sesudah Malin Kundang berlalu, Hani segera mengabari Mande dan mengajak Mande pergi menemui anak sematawayangnya itu di dermaga. Ada apa? Di mana anakku Malin? Di mana Malin? Malin! Malin! Dong, anakku tersayang, kamu sudah pulang, Nak. Sangat rindu kepadamu. Siapa kamu? Beraninya mengaku menjadi ibu mertuaku. Saya ibunya Malin, Nak. Apakah benar itu, Kanda? Bohong. Mana mungkin saya mempunyai ibu yang seperti kau, miskin, tua. Malin, ibu yang melahirkan dan merawatmu. Apakah kekayaan sudah membuatmu lupa dengan ibumu ini, Nak? Mana mungkin suamiku mempunyai ibu yang lusuh sepertimu? Kau bukanlah ibuku, menjauhlah dariku. Nanti bajuku bisa kotor. Dasar wanita tua. Ya Allah, mengapa anakku berubah menjadi seperti ini? Mengapa hatinya menjadi sekeras batu? Aku yang telah melahirkan dan merawatnya, ya Allah. Berikanlah anakku itu teguran-Mu. Sesungguhnya anakku telah menjadi anak yang durhaka. Tuhan, kukutuk dia menjadi sebuah batu. Dan tiba-tiba langit menjadi gelap. Hujan badai terjadi dengan seketika, dan sebuah kilat menyambar tubuh Malin Kundang. Namun semua sudah terlambat. Setelah tersambar kilat, tubuh Malin Kundang menjadi batu. Dan sampai sekarang, batu si Malin Kundang, si anak durhaka itu, masih bisa disaksikan.